Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya di channel Mbah Semau Otomotif. Di video kali ini saya kedatangan pasien ya. Sebenarnya ini bukan pasien baru tapi pasien lama ya. Pasio hibrid ya, seperti di belakang ini ya. Ceritanya dulu itu motor ini pernah mogok ya. Kasusnya apa itu? Remote nggak connect. Remote nggak connect ya. Terus akhirnya saya periksa baterai remote, saya ganti baru, ternyata nggak connect. Terus saya cek aki, ternyata akinya mati, bukan drop tapi mati. Soalnya waktu itu sudah saya coba di cas yo, ternyata wis nggak ngaruh, wis nggak respon yo. Akhirnya saya ganti aki baru. Baterai remote sudah ganti, aki sudah diganti baru, ternyata tetap nggak connect, mumet waktu itu. Terus akhirnya saya periksa lagi, kita cari, ketemu ada salah satu soket itu yang kendor, soket jurusan neng kontak itu ada beberapa soket di situ, ternyata ada yang kendor. Nah, akhirnya saya perbaiki, wes normal. Nah, masalahnya setelah itu sekitar 1 bulan ini mungkin ya, dia kembali lagi mogok loh. Terus nyapo ini masalahnya gitu loh. Untuk itu teman-teman nanti saya ajak apa mikir bareng lah, istilahnya mikir bareng piye solusinya, boleh masalah kok ngono iki piye. Nah, nanti daripada kita penasaran ya, daripada kita terus bertanya-tanya, alangkah baiknya kita periksa saja kondisi motornya kayak apa ya. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Jadi gini ya, saya ulangi kembali kasus yang tempo lalu itu. Ini remote kan nggak connect, terus wis pokoknya nggak fungsi. Tapi yang kasus ini, yang saat ini ya, ini kita coba periksa. Remote jalan yo, remote jalan ini kita tekan tit nyala, terus kita tekan begini yo. Ini kan connect, ini mau connect gelem. Terus nyoba kita kontak. Nah, ini jalan. Nah, yang video kemarin yang saya tangani kan dia nggak mau connect. Intinya gitu ya, intinya nggak gelem connect. Nah, ini kan sudah connect ini. Kita coba tak starter. Nah, di starter nggak jalan, cuma nggak hidup, langsung cuma terdengar suara ya. Suaranya kayak gitu. Iki saya curiga di akinya, koyok isi akinya. Nanti kita periksa ya, akinya kita cek dulu tuh, dibongkar. Loh, tegangannya turun cuma 10 ya, 10,85 tegangannya. Ini tegangannya drop, guys. Ini kita belum bisa apa ya, memvonis aki atau bagaimana. Tapi yang jelas ya, menurut pengalaman saya itu biasanya di paling enggak aki ini bisa bertahan 1 tahun gitu. Tapi di sini kok cuma bertahan hanya 1 bulan. Karena motor saya sendiri yo Vario 125 itu standarnya kan 6 ampere juga akinya. Itu saya kasih 3 ampere.
sampai sekarang sudah 2 tahun itu pakai aki 3 ampere itu ya aman-aman aja itu loh masalahnya. Tapi ini kok iso ngono. Ini untuk membuktikan ya cara mencari jawaban apakah memang benar akinya atau ada yang lain. Ini nanti saya pasang aki normal dulu. Kalau dipasang aki normal berarti tidak ada sistem lain yang bermasalah. Kita periksa tegangannya ya. Ini kan aki baru. Oh. Nah ini ya 1267. Oke, kita hidupkan motornya dulu. Nah, jalan kan, hidup. Oke, kita periksa pengisiannya ya. Nah, tadi kan begitu sebelum mesinnya dihidupkan tegangannya cuma 1267 ya. Ini setelah mesinnya hidup tegangannya naik 14 lebih ya. Jadi sebenarnya pengisiannya juga normal. Tapi kenapa aki ini cuma bertahan hanya 1 bulan gitu loh. Ini yang menjadi PR. Ada yang komen di komentar yang video yang sebelumnya ya, Pasio ini ngasih saran CCU nya disuruh ngelepas. Nanti coba kita lepas, efeknya seperti apa ya. CCU-nya letaknya ada di sini. Ada yang komen katanya CCU ini yang menyebabkan akinya mudah drop. Apakah benar dari sini? Kita coba ya. Tes tegangannya. Jadi begitu ini nanti CCU nya ini dipasang dan dilepas seperti apa perbedaannya ya. Ini kondisinya off, kontaknya off ya, off. Terus iki mesti di piye iki penake ngene. Apakah posisi pas standby kontak off seperti ini, apakah CCU masih butuh strom listrik ya? Kita lihat ya di sini 1272, pokoknya 12,70 gitu ya, 72 lebih dikit pokoknya. Ini nanti kita tunggu beberapa jam ya, beberapa jam. Ini tetap kita tancapkan seperti ini. Iya ya, hangat ya bro, hangat. Berarti dia membutuhkan daya ini.
Kalau ini nanti terus turun tegangannya, ini aki baru ya, pokoknya ini aki baru, tegangannya sakmene CCU nancap. Nanti kita tunggu beberapa jam ya. Kalau ini terus turun berarti pengaruh CCU ini memang besar ya toh. Itu biarkan dulu. Akinya ini nanti kita periksa, kita cek airnya yo. Airnya naik dicek, kalau memang kurang nanti ditambahi, terus dicas ulang, dicas lagi ya. Nah ini bisa kita bongkar, terus kita tambahin air nanti. Untuk memastikan kita pakai senter yo. Kalau nggak pakai senter nggak kelihatan. Ini kurang sedikit. Oke, kita tunggu 1 atau 2 jam nanti supaya hasilnya maksimal. Sambil nunggu perkembangannya aki yang tadi ya, yang CCU nyancep gitu loh ya kan. Oke teman-teman, setelah 2 jam berlalu kita periksa CCU nya. Ini CCU nya memang hangat, ini hangat, berarti memang dia apa butuh suplai apa jenenge aliran listrik, meskipun kondisi off ya, ini sudah pasti butuh listrik. Terus kita lihat akinya di sini lama-lama memang menurun tegangannya ya, menurun. Ini satu dari CCU nya ya. Terus ini kan posisi masih off ya, masih off. Tegangannya segitu 1265 ya. Terus ini kita coba dinyalakan kontaknya, ceklek. Nah ini kita baru menekan kotak ini saja voltasenya sudah turun loh kan ya. Jadi sistem ke kontak ini sudah memakan banyak energi. Lagi wong e. Kalau yang penuli domestik to, Pak. Penuli domestik niku. Enten. Nggih, Setunggal. Bu, uli damel metike setunggal. Anu, kalih ngonten, Mbak. domestik niki lho. Iya, heeh.
Wis baru ngono lho. Montore. Makane. Oke ya, kita lanjut ya. Ini dari CCU ya, jelas ya, CCU ini jelas wis makan energi. Terus iki sistemnya kontak ini baru ditekan tok. Ini belum on loh ya, kontaknya belum on loh ya lo baru. Ini aja sudah turun. Coba ya saya tekan lagi ya. Selek, langsung turun. Nah, begitu dia mati lagi, ini mati lagi, dia naik lagi. Loh, berarti dari sistem kontak ini saja sudah butuh energi. Oh, ya kan? Jadi CCU terus sistem kontak juga butuh tegangan. Terus coba kita on kan ya, ditekan, klik, di on kan, on langsung turun begitu on 1241. Coba ya kita patikan lagi ya. Kalau dimatikan karena semua sistem berhenti, dia naik lagi. Neng etalase ngono lho. Lek anu didelok neng dur salon. Nek dur salon bocah. Ini sistem kontaknya dinyalakne ya. Jelek. Sudah turun. Terus begitu di on turun. Nah, seharusnya kan begitu dikontak on baru turun, tapi ini mulai apa? Dari kontaknya saja sudah memakan setrum ya. Gitu, kira-kira seperti itu. Makanya akhirnya nggak tahan lama. Oke ya, kita hidupkan mesinnya. Nah, dari sini akhirnya kita tahu bahwa CCU itu juga membutuhkan daya sendiri, ya kan? Terus kontak itu juga memerlukan daya. Terus kalau dalam kondisi on, ya kan? Kondisi kontak di on itu sudah wajar ya kalau tegangan langsung turun, soalnya begitu kontak di on semua sistem itu bekerja semua, ya kan. Nah, ini yang jadi masalah itu kan CCU dalam kondisi standby ya, kontak off, dalam kondisi parkir pun dia tetap menyerap daya. Terus untuk kontak, nah ini biasanya pengguna yang mobilitasnya rendah ya, mungkin jarak pendek-pendek atau motornya jarang dipakai, itu biasanya tambah gampang drop, akhirnya gampang drop. Justru yang mobilitasnya tinggi itu biasanya malah awet karena akinya terisi terus, jadi sesuai untuk outputnya daya sama pengisian itu sesuai gitu. Tapi yang jarang-jarang dipakai saya rasa malah sering sering tekor akhirnya. Mungkin ya jalan satu-satunya bisa dilepas lah CCU, itu termasuk solusi juga. Nah, kalau fitur CCU itu sebenarnya kalau buat kita orang kampung ya mungkin itu nggak terlalu penting menurut saya loh ya. Itu hanya orang-orang yang paham teknologi itu loh. Kalau orang-orang sing gaptek wis tak kira wis gak paham. Gitu ya. Jadi di sini kita
bukan apa ya, bukan istilahnya, bukan nyalahne pihak produsen motor terutama Yamaha, enggak ya, itu memang fitur-fitur yang memang disediakan Yamaha untuk Pasio gitu loh ya. Jadi ya kita memang harus mengikuti gitu aja. Dan saran saya buat teman-teman yang pengguna Pasio ya, supaya agar akinya supaya awet yo, awet, kalau bisa usahakan itu paling tidak itu 5 bulan lah yo, 5 bulan itu nyoba dibuka akinya, itu ditambahi air akinya gitu loh. Karena yang menyebabkan aki rusak, aki drop itu kan karena kehabisan air gitu loh. Ya mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, atau tanya, Mas kok aki kering kok pakai air kan gitu. Nah memang jujuran kalau memang aki kering ya memang tidak ada tuh, memang aki basah semua gitu loh. Cuma yang membedakan kan di selnya, gue susunane sel itu kan sama, cuma sekatane loh. Kalau aki basah yang jadul dulu ya kan kalau dilihat kan transparan, kelihatan seperti karton ya, kertas. Tapi kalau yang aki kering ini kan dia pakai macam kapas gitu loh. Jadi apa, daya simpannya air itu kan lebih awet gitu dok sebenarnya. Nah, yang menyebabkan aki rusak kan karena airnya habis. Alangkah baiknya 5 bulan sekali dibuka, ditambahi gitu aja, secukupnya. Awet, saya kira awet gitu loh. Apalagi motor sekarang jarang yang yo, selai itu dilepas, nggak ada selai kan susah. Kalau akinya rusak sewaktu-waktu terus kita nggak punya duit, terus piye nguripi motor di selai ora kena, ora nek selai ngono lho. Mau nggak mau kan kita harus beli aki dengan harga yang mahal ngono lho. Lah kok ditukone aki mahal gak di duit, ditukone sing murah gak awet kan susah ngono lho. Ya wes harus kita mengikuti wae lah. Kan sekarang banyak toh servis-servis aki, banyak sekarang itu servis aki. Ya nyoba minta tolong, paling ongkos piro kan ngono. Servis 5 bulan sekali, nanti dibuka seret iku airnya ditambahi, tak kira awet malah. Tuh itu sih pesen saya buat teman-teman yo yang pengguna, wis pokoknya siapa saja lah yo, wis pengguna apa aja, yang penting pakai aki kering wis gitulah. Apalagi motornya nggak ada selai ya, aku akine mesti dirawat sih gimana. Sudah ya, saya cukup wis paham ya, wis paham nggak paham pokoknya ya ngono gila. Nanti mungkin kalau ada kurang paham atau apa ya, wis teman-teman bisa nanti menambahkan misalnya nek kurangi, nek gimana wis ditambahkan, kita apa sharing bareng-bareng diskusi yo di kolom komentar nanti gitu. Udah gitu aja, kita lanjut videonya ya. Ini untuk aki lamanya kita ambil dulu. Ini sudah dicas selama 2 jam ya. Setelah kita isi air, nyoba kita periksa tegangannya. Ini wis dilepas saya lah gini. Ya memang akinya aki bukan standar sih, tapi kan yo gak gitu-gitu amat seharusnya.
Oke, kita periksa dulu voltase setelah di strom. Ini kan, begitu di strom naik di 12 volt. Nah ini kita coba buat ngangkat starter kuat apa enggak tuh. Oke, kita coba tekan turun ya, gini iki wis gak maksimal nih berarti. Kontak. Oke ya. Jalan. Baterai 14 ya, tampil di sini ya, 13,8. Coba kita matikan dulu. Tinggal 11,6. Oke, kita lepas saja CCU nya, CCU ini dilepas dulu.
Jadi gini teman-teman, setelah saya simpulkan, motor ini kan keluaran bulan 3 2022 ya, bulan 3 2022. Terus pada waktu itu montore mulai akine rusak ya. Penggantian aki itu bulan 6 2023, berarti terhitung kan 15 bulan dari ini bawaannya bawaannya motor ya. Dari bawaan motor itu usia aki bertahan 15 bulan. Nah, ini kalau menurut saya memang sudah standar sih, normal sih segini. Memang kebanyakan motor sekarang aki ini bertahan ya sekitar 1 tahun. Nah, ini setelah diganti aki biasa ya, bukan ori, bukan standar, itu cuma bertahan kurang lebih 2 bulan. Jadi kesimpulan di situ. Ini menurut saya ini kondisi yang normal sih. Soalnya ya memang kebanyakan usia akinya segitu. Nah, mungkin teman-teman punya pendapat lain, monggo silahkan komentar di kolom komentar ya. Kesimpulannya dari situ. Oke, saya kira videonya sekian dulu. Ini bisa buat referensi saja. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.